Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bukan Kaleng-Kaleng, Inilah Kamu Sebenarnya. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Strange. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Hero Pen. Kartu keempat. Di sini ada The Empress. Kartu kelima. Di sini kita punya Two of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Page of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Six of Swords. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bukan kaleng-kaleng, inilah kamu sebenarnya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Six of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan memang terjadi ataupun ada situasi yang tidak nyaman. Situasi dan keadaan yang seolah-olah selalu menyudutkan dirimu. Di mana kamu selalu dipersalahkan, dimanfaatkan, ataupun selalu diabaikan keberadaanmu di tengah-tengah lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Di mana kamu benar-benar seolah memiliki beban yang begitu berat di dalam kehidupanmu, di dalam setiap sektor-sektor kegiatanmu. Dikarenakan mungkin lingkungan dan orang sekitar sangat tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik, sangat tidak bisa bekerja sama dengan baik, entah itu dari caranya memandang dirimu, dari cara dia menilai dirimu, ataupun dari hal-hal lainnya. Sehingga situasi yang tidak nyaman ini, ya, ada sedikit sedih dan ada sedikit kecewa yang kamu rasakan, memang adalah suatu cambuk yang besar, yang akhirnya menampar keras dirimu, membuat kamu ingin bangkit dan ingin keluar dari keadaan ini. Mungkin orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu selama ini, kenapa mereka selalu menganggap remeh kamu, selalu mempersalahkan kamu, selalu berbeda pandangan dan pendapat dengan dirimu? Mungkin dikarenakan mereka menilai, ya, dan memandang dirimu tidak mampu melakukan apapun. Tidak bisa membuat kehidupanmu menjadi lebih baik. Makanya mereka sempat memperlakukan dirimu secara tidak baik. Tetapi keadaan inilah yang akhirnya membuat kamu bisa menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Membuat kamu mampu menuju situasi yang lebih bisa kamu kendalikan. Di mana kamu sudah tidak lagi memperdulikan apa pendapat orang, apa pandangan orang tentang dirimu, apa pemikiran orang tentang kegiatan-kegiatanmu. Yang jelas di sini, kamu hanya ingin tetap berjalan pada jalurmu. Hanya ingin terus memberikan yang terbaik di setiap kegiatan-kegiatanmu. Sehingga pada satu ketika, benar saja kamu telah sampai di fase di mana kamu benar-benar bisa
menghasilkan kualitas terbaik dari karya-karyamu. Karena apa? Karena sudah ada pemikiran dan hati yang begitu lega dan tenang. Karena kamu sudah menerima kenyataan. Sudah tidak lagi pusing terhadap pendapat orang, terhadap pemikiran orang, terhadap perlakuan-perlakuan, ya, perbuatan-perbuatan orang yang ada di sekitarmu terhadap dirimu. Karena kamu tahu, ya, tidak semua orang akan bisa kita bahagiakan, akan bisa kita senangkan. Dan tentunya tidak semua orang akan bisa sejalan ataupun menerima pendapat yang kita miliki. Nah, berangkat dari sanalah kamu bisa melangkah dengan tenang, berjuang kembali, berusaha kembali. Boleh keadaan menghancurkan kita. Boleh situasi, ya, menghempaskan kita sampai ke titik terendah. Tetapi bagaimana kita bangkit, bagaimana kita terus berjuang. Nah, inilah dirimu. Mungkin ada pepatah yang mengatakan, ya, jika dua orang saling bertarung ataupun berantem begitu, ya, selagi kita masih tetap memukul, itu berarti seseorang, lawan kita belum bisa dikatakan menang. Berarti kita masih ada perlawanan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Selagi kita berjuang, selagi kita mencoba, meskipun gagal, meskipun hasilnya tidak maksimal, tetapi kita tentunya tidak menyerah. Masih ada perjuangan, masih ada keinginan, masih ada keberanian yang kita bisa lakukan untuk merubah keadaan ini. Nah, jadi dari situlah ada hal-hal sektor kehidupanmu yang menjadi lebih maju dan berkembang. Ada kegiatan-kegiatan yang semakin berkualitas yang bisa kamu ciptakan. Karena apa? Karena kamu tidak pernah menyerah. Kamu terus melangkah, kamu terus berjalan pada trek yang benar. Dan pada satu ketika, kehidupanmu, finansialmu kembali menanjak tinggi. Dan dari situlah ada perubahan sikap, ada perubahan cara pandang dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu yang mungkin selama ini selalu berbeda pandangan dengan dirimu. Akhirnya mereka mulai berbalik, ya, untuk pro, untuk berteman, untuk bersahabat, untuk bekerja sama, ataupun untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama kembali. Dan dari situlah kamu juga mampu menerima mereka dengan sangat baik. Karena apa? Karena kamu tidak pernah marah, tidak pernah dendam terhadap hal apapun dan terhadap siapapun. Dan inilah yang akhirnya menunjukkan kualitas dirimu sesungguhnya. Dan mereka semakin sadar bahwa apa yang mereka lakukan, bahwa pandangan mereka terhadap dirimu selama ini tentunya keliru dan salah. Oke, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa, ya, yang benar-benar mampu kamu buktikan, ya, dan membuat mereka sadar bahwa kamu memang bukan kaleng-kaleng. Bahwa kamu memiliki kualitas yang terbaik di dalam dirimu maupun di dalam kegiatan-kegiatanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, ini adalah situasi di mana kamu pada saat itu sempat terjebak, ya. Terjebak di dalam, ya, sempat berpikir negatif, terjebak di dalam hubungan kerjasama yang tidak nyaman, yang tidak baik, begitu, ya. Ada terasa beban yang berat, ya, seperti terkekang, begitu, ya. Ada ketidaknyamanan dan di satu sisi juga ada ketidakmampuan, ya, terhadap menerima sikap, menerima cara pandang orang lain terhadap dirimu. Ya, dengan kata lain ada pemikiran yang sempat begitu sempit di dalam dirimu. Tetapi kamu tidak berlarut-larut dan tidak berlama-lama di dalam keadaan ini. Karena apa? Karena kamu cepat menyadari bahwa jika kamu berlarut di dalam keadaan ini, maka kamu akan selamanya berada di dalam situasi yang tidak nyaman ini. Nah, makanya kamu mulai bisa legowo, menerima kenyataan, ya, mengembangkan kembali prasangka, pola pikir, cara pandang, begitu, ya, sehingga
kamu sedikit demi sedikit mampu keluar dari keterjebakanmu di dalam situasi, di dalam hubungan-hubungan kerjasama, hubungan-hubungan kegiatan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya strength. Nah, ini adalah kekuatan ya. Jadi setelah kamu mampu keluar dari keadaanmu yang lalu, dari pemikiran yang sempit ya, dari keterjebakan di dalam situasi dan keadaan yang mungkin sangat tidak nyaman ya. Di saat itulah kamu mulai bisa menata apa yang ada di dalam dirimu dengan sangat baik, terutama dari cara komunikasi. Terutama dari cara memperlakukan orang lain dan cara kerjasama. Itu menjadi semakin baik. Dan ditambah ada kualitas dari kegiatan-kegiatanmu yang mampu kamu tunjukkan, kamu perlihatkan bahwa inilah perkembangan yang sangat signifikan yang bisa kamu lakukan. Sehingga tanpa kamu sadari, kamu mulai memiliki kekuatan untuk menaklukkan hati orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu ya, dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Ya. Dalam kelembutan, ya, dengan kesantunan, dengan penyampaian pendapat dengan sangat baik dan lugas, serta dengan kejujuran dan tanggung jawab yang benar-benar bisa kamu buktikan. Sehingga benar saja saat ini lingkungan dan orang sekitar tidak berpikir panjang untuk bekerja sama dengan dirimu. Karena mereka sudah sangat yakin, sangat nyaman, dan sangat percaya. Jadi kamu benar-benar memiliki kekuatan ya, untuk bisa meluluhkan, untuk bisa menaklukkan ya, hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini kebijaksanaannya. Semakin hari, semakin bertambahnya umur, kamu menjadi semakin matang, semakin dewasa, dan semakin bijak ya di dalam memandang, menilai, memutuskan, ataupun mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Nah, jadi yang namanya kehidupan tentu ada naik turun. Ya, yang namanya kualitas di dalam diri kita tentu ada kalanya naik dan juga ada kalanya merosot, begitu ya. Tetapi semakin ke sini kamu menjadi semakin bijaksana terhadap langkah-langkah, terhadap cara-caramu ya melanjutkan ataupun mengarahkan kehidupanmu ya ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena kamu sudah semakin banyak mendapati pengalaman, pelajaran berharga dari masa lalu, ya, serta belajar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan. Nah, makanya saat ini kebijaksanaan menjadi salah satu faktor yang menguntungkan kamu, di mana keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu semakin hari menjadi semakin baik karena ada kebijaksanaan di dalam dirimu, baik dari cara berpikir, bersikap, maupun dari cara memperlakukan dan bekerja sama dengan orang lain. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Empress. Nah, ini adalah yang menggambarkan sikap ataupun anugerah yang kamu miliki di dalam dirimu yang mungkin tidak semua orang bisa memiliki sikap ini. Kamu adalah seseorang yang bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki untuk siapapun. Kamu mampu berikan kenyamanan, tumbuhkan rasa percaya terhadap lingkungan-lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Nah, meskipun dulunya orang-orangnya, lingkungannya pernah berbuat tidak adil, memperlakukanmu secara tidak benar, tetapi kamu tidak pernah membalas mereka. Justru kamu terus memberikan yang terbaik yang kamu mampu, ya, untuk bisa berguna, untuk bisa bermanfaat bagi mereka semua. Nah, dari situlah orang-orang dan lingkungan sekitar semakin nyaman dengan kehadiran dirimu. Semakin ingin ya bekerja sama, berteman, bersahabat dengan kamu. Karena banyak hal-hal baik yang bisa kamu berikan dimanapun dan di lingkungan manapun. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jadi ada fokus dan intensitas untuk terus berkembang, untuk terus maju. Sehingga kehidupanmu akan semakin seimbang.
ya, di mana finansial, kegiatan-kegiatan, hubunganmu dengan lingkungan, hubunganmu dengan orang-orang tersayang itu menjadi semakin baik, menjadi semakin harmonis, dan sektor-sektor kehidupanmu menjadi semakin berkembang dan maju. Nah, dengan keseimbangan ini, kamu semakin bisa membuktikan bahwa kamu memang bukan kaleng-kaleng, bahwa kamu benar-benar memiliki kualitas yang terbaik di dalam dirimu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ke-6. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, jadi harapan, mimpi, dan impianmu selama ini akan segera terwujud, di mana saat itu ataupun di masa lalu kamu sempat menginginkan, memimpikan kehidupan yang sejahtera, yang bahagia, nyaman, serta damai, dan akhir-akhir ini sepertinya akan mampu kamu wujudkan. Dan tentunya ini semua terwujud bukan tanpa perjuangan. Ini membutuhkan kesabaran, kegigihan, serta perjuangan yang tidak pernah ada akhirnya. Oke, sehingga kamu benar-benar bisa membuktikan, mewujudkan kesejahteraan kembali terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu memperlihatkan kualitas terbaikmu dan benar-benar akan mampu membuktikan bahwa kemajuan dan peningkatan di sektor-sektor kehidupanmu benar-benar terjadi. Dan dari situlah kamu akan bisa membuat orang ataupun siapapun yang ada di sekitarmu menjadi semakin percaya, semakin nyaman, dan tentunya kehidupanmu akan semakin bahagia ke depannya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.